pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah memberitakan janji. Tentu yang dimaksud adalah janji Allah atau janji Tuhan, bukan janji-janji kita, tetapi janjinya Tuhan, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena sebenarnya banyak orang di sini sudah hatinya itu tawar. Hatinya itu bahkan bukan hanya tawar, tetapi putus asa, gitu. Putus asa. Kenapa mereka putus asa? Karena terlalu panjang mungkin apa yang dialami oleh orang-orang terhadap sebuah tekanan, gitu. Jadi tekanan yang panjang itu menghasilkan keputusasaan, menghasilkan hatinya tawar, tidak lagi bersemangat, gitu. Nah, banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang di sekitar kita menilai apa yang terjadi sekarang ini penderitaan yang panjang, gitu ya. PPKM misalkan contohnya, menjadi bagi mereka ini tekanan yang luar biasa, bisa menghasilkan outputnya itu, output yang mereka keluarkan itu bisa hatinya tawar terhadap apapun, gitu ya, terhadap pekerjaan, terhadap kepercayaan terhadap sang kuasa, gitu ya. Itu mereka jadi tawar karena panjangnya sebuah penderitaan, gitu. Karena panjangnya sebuah tekanan, panjangnya sebuah masalah. Nah, Alkitab juga mencatat hal itu, menuliskan hal itu. Bahkan kalau dosa, output dari sebuah dosa, kita jadi tidak tahan di hadirat Tuhan, ya. Outputnya, kalau kita sering berdosa, orang sering berdosa, gitu, gambar dirinya jadi rusak, outputnya jadi rusak, gitu ya. Dia tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Hatinya dimulai juga dengan tawar. Nah, demikian saudara, ini kita lihat contohnya tuh Ayub, ya. Di Ayub 23 ayat 16 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, saudara semua. Di Ayub 23 ayat 16 menuliskan demikian. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Bapak Ibu Saudara, ini ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ayub ini. Ayub membela diri di hadapan Tuhan. Gitu. Ayub itu mau membela diri. Gitu. Nah, saudaraku, karena dia sudah putus asa, panjangnya sebuah tekanan, panjangnya sebuah penderitaan, gitu. Outputnya di situ. Nah, mungkin dari kita bisa sedang mengalami, atau mungkin juga tetangga kita, saudara kita mengalami. Nah, apa yang mesti kita lakukan, saudaraku ini? Jadi panjangnya sebuah penderitaan ini bisa menghasilkan keputusasaan, ya. Bangsa kita belum keluar dari pandemi. Nah, pandemi ini bukan hanya menghantam kesehatan, tapi ternyata menghantam perekonomian juga. Nah, beberapa keluarga, tidak semua, beberapa keluarga, khususnya mereka yang tidak punya gembala, ya saudara, ya, itu bisa putus asa, gitu, bisa tawar hatinya, gitu. Dimulai dari tawar dulu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya melihat sebuah stiker bukan stiker, video, ya saudara, itu di WhatsApp grup teman saya itu, mereka sudah, ya, Jokowi memperpanjang PPKM, gitu ya. Ada yang nyanyi tentang keputusasaan, sikapnya itu sudah tidak bergairah, sikapnya tidak bersemangat lagi karena dia nilai itu panjang, gitu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yang dibutuhkan bangsa kita, yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita adalah janji, tapi janji yang bukan janji-janji belaka, tapi janji Tuhan yang
setia, janji Tuhan yang sanggup menggenapinya, janji Tuhan yang mampu menggenapinya, gitu. Nah, saudara, ini yang mesti kita beritakan kepada teman-teman kita, kepada sekitar kita, ya saudara ya, karena situasinya hatinya sudah tawar, situasi hampir putus asa, wis terserah lah gitu, itu sudah sikap hati yang putus asa, sikap hati yang tawar gitu. Maka itu kita perlu memberitakan, ya, ini waktu yang tepat untuk memberitakan Tuhan yang punya janji itu setia, Tuhan yang mengasihi itu setia, Bapak Ibu Saudara. Setidak-tidaknya saudaraku, mereka melalui hidup kita, saudaraku, mereka mendapatkan mengenal janji Tuhan dan mereka melihat bagaimana Tuhan mengasihi, ya, bagaimana Tuhan setia. Nah, ini waktu yang tepat, gitu, saudara, untuk memberitakan janji. Mereka tidak lihat lagi, saudaraku, wah ini yang kapan selesainya, wah putus asa, tawar hati mereka. Nah, ini waktu yang baik untuk kita setia. Nah, inilah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ibrani 10 ayat 23-24 mengatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, ini yang tahu firman Tuhan ini mengerti Tuhan itu Tuhan yang setia, yang memberikan janji setia, baik gitu. Tetapi yang tidak punya, gimana? Perlunya bangsa kita mengenal janji Tuhan dan mengalami janji itu, gitu. Mengalami janji itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ibrani 11 ayat 11, dan marilah kita, saya akan bacakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun, saudaraku, saya ulangi lagi, Ibrani 11 ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yang menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudaraku, ia yang menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, ini orang yang beriman, yang sudah punya janji, yang belum punya janji bagaimana? Jadi, mari kita memberitakan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berdoa, saya akan tutup, saudaraku, dengan sebuah kesaksian. Gitu. Dan beberapa waktu lalu, kalau Bapak Ibu Saudara di grup saya itu tulis, saudaraku, pekerjaan besar adalah pekerjaan mengenai jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. Gitu. Itu pekerjaan besar. Ya, pekerjaan besar adalah pekerjaan mengenai jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Rupanya, saudaraku, itu luar biasa. Ya, setelah saya renungkan, betul-betul pekerjaan besar itu, saudara. Karena untuk memperoleh jiwa itu bukan dengan uang, bukan juga dengan harta benda dunia, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus, untuk menebus dosa kita, saudaraku, ya. Tujuannya supaya manusia itu selamat, tujuannya supaya manusia itu disucikan, gitu, dapat bersatu kembali dengan Tuhan. Ini pekerjaan besar, pekerjaan luar biasa, ya, saudaraku, ya, pekerjaan dahsyat. Oleh karena itu pekerjaan jiwa-jiwa ini pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan besar, ya, saudara, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya saksikan adalah, setelah saya memposting itu, saudaraku, ya, saya itu siang itu di sekre, kantor gereja. Nah, setelah saya dari hall turun, Pak Mora itu kasih tahu orang, di situ ada satu jiwa, saudaraku, ya, datang, dia butuh pekerjaan, gitu. Dia butuh pekerjaan, kemudian saya ngobrol sama orang itu. Orang itu orang Cirebon, dia datang merantau. Saya tanya, dulu orang tuanya itu kaya, mamahnya dokter, kemudian papahnya itu pedagang kelonrong, gitu. Dan dia
ceritakan sangat kaya, tapi lalu mamahnya meninggal, papahnya menikah lagi dan juga meninggal, hartanya habis, sekarang dia terlontang-lontang, gitu ya, terlontang-lontang. Saudaraku, saya sempat doakan dia lahir baru, saudaraku ya, dan janjian kemarin siang janji, tapi saya di luar kota jadi tidak ketemu, saudaraku ya. Tapi luar biasa, surga bersukacita karena satu orang yang datang kepada Tuhan. Itu pekerjaan besar. Nah, saudara, mari kita memperkenalkan, memberitakan janji Tuhan. Itu sebab Tuhan yang berjanji, itu bukan manusia yang berjanji. Manusia bisa lali, saudara, lupa, tetapi Tuhan itu tidak pernah lupa. Biar bangsa kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itu doa kita. Biar bangsa kita mengalami janji Tuhan secara pribadi. Ya, saudaraku ya, ini waktu yang tepat untuk kita memberitakan janji Tuhan, untuk kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada mereka melalui janji-janjinya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, situasi sulit ini, saudaraku, kita pakai. Ya, kita tahu bahwa kita sudah dilatih untuk melihat sebuah kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini kesempitan, saudaraku, kita pandang ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita memberitakan janji Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.